Halo Sobat Bola, berjumpa lagi dengan kita Alano Sport. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Selamat menyaksikan. AC Milan dikabarkan mau sudahi kontrak Stefano Pioli lebih awal. AC Milan dikabarkan tak akan menyelesaikan kontrak Stefano Pioli. Rossoneri kurang oke musim ini. Di dua ajang yang diikuti, Milan sudah tersingkir. I Diavolo Rosso sudah gugur di Liga Champions dan Coppa Italia. Hal itu yang menurut La Gazzetta dello Sport membuat Milan enggan untuk menambah kontrak Pioli. Kontrak Pioli masih berlaku sampai Juni 2025, tapi Milan dikabarkan ingin menyudahi lebih awal. Petinggi Milan disebut akan mengambil keputusan mengenai hal itu pada musim panas tahun depan. Inkonsistensi Milan diyakini akan membukakan pintu keluar untuk pelatih 58 tahun itu. Pioli sudah menangani Milan sejak Oktober 2019. Bersama Milan, dia menjalani 215 pertandingan. Rinciannya, Pioli mampu membawa Milan menang sebanyak 118 kali, 50 kali imbang, dan menelan kekalahan sebanyak 46 kali. Selain inkonsistensi, masalah cedera pemain juga membuat Milan mempertimbangkan Pioli untuk disudahi kontraknya lebih awal. Sejak musim 2023-2024, sudah ada sebanyak 33 masalah fisik para pemain Milan. Pioli dan stafnya diminta bertanggung jawab. Bersama Milan, Pioli memenangi 1 Scudetto. Pada musim ini, Milan masih duduk di posisi ketiga klasemen Liga Italia dengan sumbangan 39 poin, mereka tertinggal 9 angka dari Inter Milan di posisi pertama. Milan pun terancam puasa trofi. Takefusa Kubo ingin cicipi rasanya juara Piala Asia. Takefusa Kubo belum pernah merasakan juara sebagai pesepak bola. Pemain 22 tahun itu ingin membawa timnas Jepang menjuarai Piala Asia 2023. Kubo dikenal sebagai salah satu wonderkid. Dia pernah dilabeli sebagai Messi-nya Jepang. Reputasinya itu yang membuat Real Madrid merekrutnya. Tak kunjung menunjukkan performa terbaik, dia akhirnya lebih banyak dipinjamkan sampai akhirnya berlabuh ke Real Sociedad. Jepang merupakan salah satu kandidat favorit juara Piala Asia 2023. Oleh karena itu, Kubo ingin mewujudkan ambisi mengangkat trofi untuk pertama kalinya. Di Piala Asia 2023, Jepang bergabung di grup D. Mereka bersaing dengan Vietnam, Irak, dan Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar. Jepang akan melawan Vietnam pada pertandingan pertama grup D di Al Thumama Stadium, Doha. Laga itu berlangsung, Minggu, 14 Januari 2024, pukul 18.30. Pertama-tama, saya ingin memenangi gelar juara saat saya masih muda. Saya pikir itu akan penting untuk masa depan karir saya bisa mempunyai pengalaman menjadi juara di level dunia dan benua. Saya berharap bahwa baik sebagai tim dan sebagai individu, kami bisa tampil baik dan pantas mendapatkan atensi, kata Kubo. Piala Super Spanyol, Barcelona ke final usai kalahkan Osasuna 2-0. Barcelona berhasil melaju ke final Piala Super Spanyol. Hal ini didapat usai Blaugrana mengalahkan Osasuna 2-0 di semifinal. Barcelona versus Osasuna pada babak semifinal Piala Super Spanyol berlangsung di Stadion King Saud University di Riyadh, Jumat, 12 Januari 2024, dini hari. El Barca memegang kendali permainan sejak menit awal laga. El Barca punya peluang di menit ke-12. Lewat sebuah serangan cepat, Sergi Roberto memberikan bola ke Robert Lewandowski yang tak terkawal. Namun, sepakan Lewandowski di sisi kiri kotak penalti bisa dimentahkan Sergio Herrera. Pada menit ke-18, Ilkay Gundogan mencoba lewat tembakan dari luar kotak penalti. Usahanya masih bisa dibendung Herrera. Lewandowski kembali membuang peluang. Ia bisa menanduk bola sepak pojok Ilkay Gundogan. Namun, sundulannya masih melebar. Osasuna yang banyak tertekan bisa mencuri peluang di menit ke-38 dari Ante Budimir. Tembakan Budimir juga masih bisa diamankan Inaki Pena. Skor tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Barcelona akhirnya bisa memecah kebuntuan di menit ke-59.
Umpan terobosan Ilkay Gundogan mampu dijangkau Robert Lewandowski. Sekali kontrol, penyerang asal Swedia ini langsung melepas sepakan mendatar. Tembakannya bersarang ke pojok kanan gawang Osasuna. Pada menit ke-67, Joao Felix punya peluang usai menerima umpan dari Frenkie de Jong. Tembakannya tapi bisa dibendung Herrera. Osasuna nyaris saja menyamakan kedudukan. Raul Garcia punya ruang untuk melepas tembakan di kotak penalti. Beruntung bagi Barcelona, tembakannya melebar. Barcelona baru bisa menambah gol di menit akhir laga. Gol bermula dari aksi Joao Felix di sisi kiri. Ia bisa menusuk hingga depan kotak penalti. Sayap asal Portugal ini lalu menyodorkan bola ke Lamine Yamal. Sepakan Yamal tak kuasa dibendung Sergio Herrera di menit 93. Barcelona menutup laga dengan kemenangan 2-0. Hasil ini membawa Blaugrana melaju ke babak final. Di laga puncak, mereka bakal berjumpa sang rival abadi Real Madrid. El Real lebih dulu lolos ke final usai mengalahkan Atletico Madrid 5-3 lewat perpanjangan waktu di semifinal. Skenario Shin Tae-yong, loloskan Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia menargetkan timnya menang atas Vietnam di Piala Asia 2023. Ia juga mengincar 1 imbang untuk meraih 4 poin. Skenario itu menurut Shin Tae-yong bisa membuka peluang Indonesia untuk lolos ke babak penyisihan. Menurutnya Vietnam adalah lawan yang paling masuk akal untuk dikalahkan. Sementara 1 hasil imbang diharapkan bisa diraih saat jumpa Irak. Untuk melawan Jepang, Shin Tae-yong sadar perbedaan kualitas kedua tim begitu jauh sehingga memilih nothing tulus. Shin Tae-yong berharap pemain tak melakukan kesalahan lagi di Piala Asia nanti. Blunder kerap dilakukan pemain Indonesia dalam 5 laga terakhir, 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan 3 laga uji coba. Jika blunder bisa diminimalisir, Indonesia masih punya peluang untuk membuat lawan kerepotan. Dengan begitu Garuda juga bisa menjaga asa untuk lolos dari fase grup. Mungkin akan ada kejutan. Saya berpikir kami bisa meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Vietnam harus kami kalahkan, Irak setidaknya harus kami tahan imbang. Kalau Jepang, jujur, mereka berada di level yang berbeda. Tidak akan mudah, tapi akan mencoba untuk merepotkan mereka. Saya sering bilang ke pemain, bahwa, kalian bisa, percaya diri, dan jangan takut membuat kesalahan. Kata Shin Tae-yong. Legenda Manchester United sebut Garnacho mirip dengan Ryan Giggs. Paul Ince menilai Alejandro Garnacho punya kemiripan dengan legenda Manchester United, Ryan Giggs. Keduanya mengandalkan dribble sebagai senjata utama. Garnacho mendapatkan banyak kesempatan bermain dari manajer Manchester United, Erik ten Hag di musim ini. Sayap asal Argentina ini telah bermain dalam 27 laga setan merah di musim ini. Namun, performa Garnacho masih belum konsisten. Hal yang patut dimaklumi mengingat ia baru berusia 19 tahun. Ia baru mengemas 5 gol dan 2 assist di musim ini. Mantan pemain Manchester United, Paul Ince, menilai Garnacho adalah pemain muda yang sangat potensial. Ia melihat Garnacho punya kemiripan dengan sayap legendaris Manchester United, Ryan Giggs. Ince pernah bermain dengan Giggs yang masih belia di Manchester United pada rentang 1990 hingga 1995. Giggs setelahnya menjelma menjadi legenda di Old Trafford dengan terus bermain di Manchester United hingga pensiun pada 2014. Ince menganggap Garnacho mirip dengan Giggs karena sama-sama punya keunggulan dalam melewati lawan. Ia yakin Garnacho punya masa depan cerah di Manchester United. Namun, pria asal Inggris ini menilai masih banyak hal yang harus ditingkatkan Garnacho. Salah satunya adalah kemampuan Garnacho dalam mencetak gol. Dia selalu berusaha melewati para pemain, dan ini merupakan aset besar untuk dimiliki. Dia seperti Ryan Giggs dalam artian begitu dia mendapatkan bola, hal pertama yang ada di pikirannya adalah mencoba melewati seseorang. Dia benar-benar memiliki karakteristik itu dalam dirinya, dia menarik untuk ditonton dan membuat para fans terkejut, dan saya pikir dia akan memiliki karir yang sangat bagus, itu sudah pasti. Kata Paul Ince.
Begitulah info seputar berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Dan terima kasih yang sudah berkunjung di channel Alano Sport. Jangan lupa ikutin terus dengan cara subscribe, like, komen agar sobat tidak ketinggalan info seputar olahraga sepak bola dari Alano Sport. Terima kasih.